nanti mungkin terkait dengan memilah tentang sunnah. Sunnah mana yang sifatnya itu universal dan sunnah mana yang sifatnya itu hanya sesuai dengan sosiologis lokal setempat yang ada di lingkungan Rasul. Itu jarang toh dibahas toh. Seakan-akan setiap sunnah ya harus kita ikuti. Masa sih kalau Rasulullah dulu naik onta, naik kuda, masa kita mau ikuti itu? Nah, itu salah satu contoh sunnah, tetapi yang tidak universal. Nah, kalau tentang perbudakan, kenapa waktu itu diperbolehkan? Ini terkait, kita harus membahas tentang masalah sosiologi peradaban pada saat itu. Saya mengira, tapi saya tidak berani untuk meneruskan. Kasus poligami itu mungkin ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Kita ingat cerita bahwa raja-raja zaman dulu itu dia akan semakin naik gengsinya, akan semakin tinggi harganya, manakala haremnya semakin banyak penghuninya. Dan itu kayaknya masih dibawa pada raja-raja di Jawa, yang istilahnya bukan harem, tapi selir. Semakin banyak selirnya, semakin tinggi itu posisi sang raja. Dulu itu, jadul, zaman dulu. Nah, apakah bentar, satu lagi. Kenapa waktu itu perbudakan diperbolehkan? Bahkan rujukan teks ayat-ayatnya tidak sedikit tentang itu, bahwa perbudakan itu diperbolehkan. Ya, apakah sekarang boleh? Tapi jangan lupa bahwa semangat yang dituangkan di situ, sepanjang yang saya mampu memahami, ya, waktu itu diperbolehkan perbudakan, tapi dengan semangat untuk memberikan jaminan kepada budak itu dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, kemudian memerdekakannya. Meskipun namanya tetap saja pakai istilah budak. Rasulullah pernah punya budak, sahabat A, sahabat B pernah punya budak. Tetapi spiritnya adalah untuk melindungi keamanan dia yang dijadikan budak itu, dan kemudian mendidiknya untuk dimerdekakan. Sehingga anjuran-anjuran untuk memerdekakan budak itu luar biasa banyaknya anjuran. Ada yang kalau dia sudah masuk Islam maka sudah merdeka. Ada yang diberi wewenang untuk memerdekakan diri tapi dengan menebus. Ada yang dia masyarakat pada saat itu diberi satu semangat untuk memberikan sedekah kepada sang budak agar sang budak itu bisa merdeka dari tuannya dan seterusnya. Bahkan ada puasa agar budak itu bisa menjadi merdeka. Banyak sekali alternatif yang diarahkan kepada pemerdekaan budak itu. Nah, ini ngomong-ngomong aja ya, ngobrol-ngobrol aja ya. Apakah poligami itu bisa ya dimasukkan di dalam konteks yang seperti itu? Itu bukan wewenang saya. Kita ngobrol-ngobrol aja kok, ya. Kurang lebih begitu. Jadi saya tidak berani membahas Mbak Mary, apakah poligami itu masih relevan di zaman ini. Itu bukan bagian saya. Kalau saya memaksakan diri, saya sendiri yang akan terjerembab. Mari itu kita serahkan kepada ahlinya. Sayangnya
budaya kita ini, budaya komentar sebegitu dahsyatnya dengan adanya dengan adanya demokrasi ini ya, sampai masalah poligami itu ditanyakan sama orang-orang desa, ditanyakan sama tukang beca, ditanyakan sama orang yang kesibukannya tidak memungkinkan untuk mempelajari hal itu. Diminta komentarnya itu sama komentator media massa itu. Pak, Bu, kalau menurut Ibu, Bapak, poligami itu gimana? Setuju nggak? Aduh, masa gitu sih? Enggak lah. Ya, nyari komentar itu ya yang relevan, yang proporsional gitu toh, Mas wartawan. Kasihan dong masyarakat. Ya, mana informasi yang harus diterima, mana yang harus ditolak. Aduh, kasihan deh Mas Dev. Gimana? Iya, gimana Pak? Ya udah, oke. Kasihan-kasihanan, kita break aja. Iya, oke, kita break dulu light audience. Saya turun dulu. Monggo. Insya Allah saya kembali. Insya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan kembali lagi light audience, masih dalam berproses menuju kesejahteraan diri setelah beberapa pesan berikut ini. 105.8 Light FM and Sony Music presents the album you've been waiting for. Light FM The Album, Will You Marry Me? Will you marry me? Menampilkan 20 hits love song terbaik. Whitney Houston, Celine Dion, Sade Adu, Toni Braxton, Rick Astley, The Bangles, Bibo Bryson, Air Supply, and many more. Light FM The Album, Will You Marry Me? The only dream that mattered had come true. Will you marry me? In this life, I was loved by you. An eternal With bonus track, Yofi and Nuno. Biarkan aku menjaga perasaan ini. Light FM The Album, Will You Marry Me? Get it now, CD and cassette in store near you. Produksi 105.8 Light FM and Sony Music. Road to First Anniversary. Road to First Anniversary. 105.8 Light FM. And Chakrawala Publishing present Lunch with Nuim Hayat. Face to Face. Light audience, pastikan Anda terpilih untuk hadir dalam diskusi langsung dan makan siang bersama Kamus Berjalan Bapak Nuim Hayat. Guest star Postcard from Melbourne. Lunch with Nuim Hayat. Face to Face. Senin 6 April 2009 jam 12 siang at Airman Planet Lounge, The Sultan Hotel Lobby Legun Tower, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Face to Face. Tempat terbatas dan hanya untuk 100 orang gratis. Daftarkan segera diri Anda. Untuk informasi hubungi Saudari Ella di 0856128939 atau Saudara Bayu di 0818661058 atau di 105.8 Light FM di 398-35900 extension 204. Lunch with Nuim Hayat Face to Face. Dipersembahkan oleh 105.8 Light FM, the one and only the best slow hit station, and Cakrawala Publishing, dan didukung oleh Airman Planet Lounge, The Sultan Hotel Lobby Legun Tower, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Anytime, anywhere, you are entering the slow zone. 105.8 Light FM. Light FM, the one and only. The best slow hits. You can enjoy 24 hours with 105.8 Light FM. Light FM. Live streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. best slow hits station 105.8
Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8 Light FM. Telephone number 633-2703. fax number 634-2707. Short message service 081-880-158. Marketing Department 525-7892. Welcome to the new 105.8 Light FM. the best slow hit station. Or click www.litefmjakarta.com. Slow hit station 105.8 Light FM. 104.8 Light FM, the one and only best slow hit station. Pukul 22:08 saat ini, ya, Light Audience kembali ke berproses menuju kesejatian diri. Namun sebelum itu kami ingatkan Anda untuk satu informasi berikut ini. Yang ingin bertatap muka dan berdiskusi langsung dengan Kamus Berjalan Nuim Hayat, serta makan siang secara eksklusif dengan Bang Nuim dalam rangka Road to First Anniversary, Light FM 105.8, the one and only best slow hit station, dan Cakrawala Publishing mempersembahkan Lunch with Nuim Hayat Face to Face gratis hari Senin tanggal 6 April 2009 jam 12 siang di Airman Planet Lounge, The Sultan Hotel, Lobby Legun Tower, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Tempat terbatas, hanya untuk 100 orang. Caranya gampang, daftarkan diri Anda segera, hubungi Ella di 856-1289-439, Bayu di 0818661058 atau 021398359000 extension 204. Lunch with Nuim Hayat Face to Face dipersembahkan oleh 105.8 Light FM, the one and only best slow hit station, and Cakrawala Publishing membuka jendela ilmu, dan didukung oleh Airman Planet Lounge, The Sultan Hotel, Lobby Legun Tower, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Baik, kembali ke berproses menuju kesejahteraan diri. Masih bersama Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah enakan sekarang? Iya. Sudah segar? Kita terima 3 penelpon dan 3 SMS langsung ya, Siwo ya. Silakan Light Audience di 021393554 atau di SMS 0818801058. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa nih Pak? Alwi di Depok. Silakan Pak Alwi. Assalamualaikum Jiwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya malam ini sangat beda nih kayaknya. Beda. Jiwo. Sehat Jiwo ya? Alhamdulillah. Silakan langsung Pak Alwi. Iya. Menyambung masalah takdir tadi Jiwo. Ada sebuah hadis kalau nggak salah, hati terjemahan bebasnya itu bahwa seseorang telah berusaha kebaikan dan jarak antara dia dan surga itu tinggal setinggal sapi, takdir mendahului dia. Masuklah dia ke dalam neraka, dan sebaliknya orang berbuat kejahatan antara neraka dan dia tinggal satu jengkal, tapi takdir mendahului dia masuk surga satu gitu Jiwo. Korelasinya dengan lebih kuat dari khairi wa syarri minallahi ta'ala gitu Jiwo. Terima kasih Jiwo. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Alwi di Depok. Berikutnya di belakang Pak Alwi di 3913554. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ismail Bayu. Siapa? Ismail Bayu. Oke, Pak Ismail Bayu, silakan. Di mana nih? Pak, mau nanya kok nih. Kemarin kan membahas tentang validator kebenaran lah ya. Ada 3 yang saya dengar tuh. Nurani, akli, dan nurani. Nah, syarat-syaratnya apa Bu untuk bisa mencapai nilai-nilai akli, untuk bisa berpikir yang akliah, agar hati ini didominasi oleh nurani, itu syarat-syaratnya apa Bu? Ya. Jadi prosesnya bagaimana itu? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu orang lagi penelepon di 3913554. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Dengan Saiful Pak Saiful di mana nih? di Lebak Bulus. Lebak Bulus, silakan.
Iya, saya tertarik dengan Siwa tadi tentang takdir, yaitu tentang ukuran, bahwa itu sudah mengarah ke suatu filsafat. Memang tidak mudah untuk memahami apa yang diterangkan Mas Siwo. Kalau tidak memahami tentang filsafat, arti daripada takdir itu sendiri. Tapi saya tertarik sekali dengan apa yang diterangkan tadi, yaitu bagaimana caranya agar pemahaman takdir, lalu penjelasan tentang agama itu sendiri tidak ada ego apa yang disampaikan oleh para penganut mazhab. Nah, disinilah bagaimana caranya kita dapat memahami ajaran-ajaran yang disampaikan Allah kepada Rasulnya untuk dilaksanakan secara murni. Mungkin itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Saipul di Lebak Bulus. Dan sekarang dari SMS di 081888011058. Yang pertama dari Rudi di Tangerang. Siwo, apakah yang menyebabkan terjadi perasaan rasa sedih dan juga rasa bahagia? Terjadinya perasaan. Ada rasa sedih, ada rasa bahagia, rasa marah, mungkin seperti itu. Itu Rudi di Tangerang. Kemudian dari Rahman di Curug Cilegon. Siwo, tolong jelaskan tentang Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Kaitannya dengan pendidikan. Kemudian tolong juga jelaskan fitrah dan ruh. Kaitannya dengan apa tadi? Kaitannya dengan pendidikan dan kemudian tentang fitrah dan ruh. Kemudian yang terakhir dari Dahlan di Bekasi. Siwo, apakah ruh itu diciptakan dengan bentuk dewasa dan suci, tidak bisa dikotori? Tolong sharingnya. Baik, itu 3 SMS yang sudah masuk. Silakan Siwo. Halo Siwo. Ya, silakan. Waktunya ditambah ya? Boleh. Sampai jam 3. Silakan. Kita langsung deh masuk kepada seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alwi di Depok, beliau tadi mengangkat tentang takdir. Kemudian beliau mengemukakan sebuah hadis yang saya tangkap kurang lebih begini. Ada orang yang begitu dekat dengan neraka, tapi tiba-tiba dia menjadi ahli neraka, ahli surga. Ada orang yang begitu dekat dengan surga, tapi tiba-tiba kemudian dia menjadi ahli neraka. Dan bagaimana kaitan dengan khairuhu wa syarruhu minallahi ta'ala. Sebelumnya, seperti biasa, mohon jangan tergesa-gesa diterima dan jangan tergesa-gesa ditolak. Saya akan mencoba melalui sunatullah dalam hal ini tentang hukum sebab musabab. Sepanjang yang saya pelajari, di sana ada satu hukum pasti bahwa adanya akibat itu memastikan adanya sebab. Tidak akan pernah ada akibat kalau sebabnya tidak ada. Jadi akibat itu dia ada karena adanya sebab. Ya. Nah, dari perspektif itu, kalau ada orang yang hampir masuk surga, tapi tiba-tiba dia menjadi ahli neraka, apakah itu mungkin? Mungkin. Apakah itu pilihannya? Jelas. Kalau tidak pilihannya, lucu deh. Kalau misalnya Allah yang membuat seperti itu, masa yang dihukum orangnya? Enggak dong.
Ya, kalau ada orang berbuat jahat, tapi Allah yang menyetir dia berbuat jahat, ya yang disalahkan jangan orang itu, tapi yang nyetir. Siapa? Allah, gitu ya. Jadi tidak mungkin Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka karena yang bukan sebab-sebab dari orang itu sendiri. Itu tidak mungkin. Itu nanti kita membahas pada sifat-sifat al-adl ilahi. Dari sifat keadilan Allah yang maha tak terbatas, ya paling tidak kita mampu meraba melalui logika kita, itu tidak mungkin. Kalau ada mobil menabrak orang, ya itu kan yang menentukan bukan mobil itu sendiri, tapi sopirnya. Akhirnya sopirnya yang disalahkan. Jadi kalau ada orang disetir sama Tuhan berbuat jahat, lalu Tuhan memasukkan dia ke neraka, enggak logis lah. Itu tidak memenuhi standar keadilan. Ya, akibat itu terjadi ada karena sebab. Kalau ada orang yang punya akibat menyentuh neraka, maka pasti orang itu mengambil sebab-sebab ke arah itu. Ada enggak orang yang misalnya mungkin enggak gitu aja ya. Kalau ada tidaknya kan kita harus tahu. Mungkinkah ada seseorang yang dia hampir saja masuk surga, tapi mendadak tiba-tiba dia menjadi ahli neraka? Mungkin kalau di akhir hayatnya dia menjadi musyrik, munafik dan seterusnya. Lalu mungkinkah orang yang sebegitu dekat dengan neraka tiba-tiba dia menjadi ahli surga? Mungkinkah? Mungkin, karena dengan situasi tertentu kemudian dia mengambil sebab pertaubatan. Sangat mungkin. Ya. Nah, kalau itu kemudian terkait bahwa takdir itu yang baik dan yang buruk dari Allah. Nah, ini sebagaimana yang dulu kita juga pernah membahas dan men-sharingkan tentang ini, kita harus sangat hati-hati memahami tekstual di situ. Yang pertama adalah permasalahan hadis, ya. Hadis tentang itu tidak semua ahli hadis sepakat bahwa hadis itu sahih. Itu satu. Kita anggap seandainya hadis itu sahih, kita juga tidak bisa memahami hadis itu sehingga menyalahi hal-hal dalam tauhid yang sudah pasti. Itu tidak bisa. Kalau takdir buruk itu dari Allah dengan makna bahwa seseorang melakukan keburukan itu karena ditakdirkan oleh Allah, itu yang nanti akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tauhid. Nah, bagaimana memahami alternatif yang lain yang tidak seperti itu pemahamannya? Bisa dipahami misalnya yang tidak menyalahi kaidah tauhid, yaitu bahwa setiap ukuran, setiap takdir, setiap kadar itu dari Allah. Ada kadar-kadar tertentu yang membawa seseorang itu naik menjadi lebih baik. Ada kadar-kadar tertentu yang manakala itu dipilih oleh manusia akan membawa orang itu terpuruk ke lubang keburukan. Nah, kedua takdir ini semuanya yang menentukan adalah Allah. Kalau sebab buruk diambil, terjadilah akibat keburukan. Siapa yang menentukan ada hukum seperti itu adalah Allah. Kalau kemudian ada seseorang mengambil sebab baik, kemudian orang itu dapat akibat baik, pertanyaannya, siapa yang membuat kadar seperti itu bahwa akibat itu ada dari adanya sebab? Siapa yang membuat itu? Yang membuat itu Allah. Siapa yang memberi kadar itu? Yang memberi kadar Allah. Siapa yang mentakdirkan itu? Yang mentakdirkan Allah. Nah, kita bisa pandang dari sisi itu dan tidak menyalahi prinsip-prinsip tauhid. Gitu ya. Jadi ini adalah permasalahan tafsir saja. Permasalahan bagaimana kita memahami sebuah teks hadis
satu kalimat hadis bisa difahami berbeda oleh orang yang berbeda, sesuai dengan latar belakangnya, sesuai dengan kapasitasnya. Untuk itu maka kalau kita tidak mempunyai alat-alat untuk melihat, memaknai dan mengartikan hadis apalagi ayat, maka sebaiknya kita belajar dari syarah-syarah hadis atau tafsir-tafsir ayat. Jangan kita langsung meraba sendiri. Kurang lebih seperti itu, Mas Alwi. Terima kasih. Kurang lebih begitu nggih, Mas Alwi. Kemudian Mas Ismail Bayu. Kemarin kan membahas tentang validator kebenaran itu ada 3, yaitu nakli, akli, dan nurani. Apa saja syarat-syarat agar bisa ke sana? Kalau kita ingin menggunakan nakli, maka kita minimal itu harus menjadi ahli tafsir. Kalau kita belum mampu memenuhi syarat menjadi ahli tafsir, kita belajar tafsirnya para penafsir saja. Bagaimana syarat-syarat agar kita bisa menggunakan akli, yaitu manakala nurani kita sudah memenangkan nafsu kita, sehingga nurani kita lah yang mengendalikan otak kita, yang membentuk mekanisme berpikir. Sebagaimana kemarin sudah agak panjang dibahas, bahwa otak sebagai alat berpikir manusia, dia disupport oleh salah satu dari 2 kekuatan spiritual, yaitu nafsu atau nurani. Otak yang bekerja sama dengan nafsu akan melahirkan sikap berpikir yang semau nafsu itu, semau gue. Sementara mekanisme otak yang disupport oleh nurani, maka akan terjadi sebuah bangunan berpikir yang dibatasi oleh kaidah-kaidah nurani, yaitu kaidah-kaidah kebenaran dan Tuhan. Nah, bagaimana agar kita bisa seperti itu? Ya, kita harus berjihad, memerangi diri kita sendiri, membesarkan nurani, dan mengalahkan nafsunya. Yang ketiga, yang mencakup kedua-duanya, yaitu nurani. Dan ini jalan yang paling simpel, paling praktis, kita semua bisa ke arah itu, yaitu manakala kita mempunyai kacamata nurani yang bersih, kita akan bisa melihat lebih cermat mana yang benar dan mana yang kurang benar. Dengan kacamata apakah itu? Bukan dengan kacamata mata fikir, tapi menggunakan kacamata mata nurani. Tetapi nuraninya harus bersih dulu. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan pertaubatan. Bagaimana cara bertaubat? Ya, kemarin sudah disinggung. Kalau mau praktis, beli satu buku, beli satu pulpen yang khusus untuk itu. Kemudian setiap hari kita merenungi masa lalu. Setiap kita temukan kesalahan masa lalu, kita catat. Kita renungi, kita ambil hikmahnya sampai memberikan sebuah kesadaran dalam diri kita, menyesali kesalahan itu, dan mempunyai kekuatan untuk tak lagi mengulangi kesalahan itu. Kemudian kita minta ampun kepada Allah dan minta maaf apabila terkait kesalahan itu kepada manusia. Dan seterusnya nanti akan berjalan sendiri kalau kita mau mempraktekkan itu. Kayaknya gitu ya, Mas. Kalau mau menjadi mufasir, penafsir, itu syaratnya berat. Kalau mau menggunakan akli kita dan nurani kita, not least caranya adalah dengan pertobatan. Kuncinya dengan pertobatan. Kemarin dibahas tentang kepekaan spiritual. Dengan apakah? Yang paling praktis ya dengan pertobatan. Ya, dengan tobat itu, kalau tadi di topiknya Mas Alwi, orang yang nyaris saja masuk neraka, dia bisa menjadi ahli surga. Apakah kemungkinan penyebabnya? Yaitu adanya pertaubatan. Kurang lebih seperti itu ya. Tobat juga ada tobat yang semau gue, itu tobatnya nafas. Tapi kalau tobat yang dipandu oleh nurani, itu tobat yang nasuha, tobat yang sejatinya bertobat. Kemudian Mas Saiful di Lebak Bulus.
Takdir itu kalau disoroti dari sudut filsafat itu akan tidak mudah memahaminya. Bagaimana agar kita mudah memahami itu sehingga, atau mungkin ini yang kedua, bagaimana agar kita dapat memahami kebenaran sesuai yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya secara murni. Saya tadi menggunakan istilah-istilah yang memang ada keterkaitannya dengan istilah filsafat, tetapi saya tidak sedang berfilsafat, ya, tidak. Kalau berfilsafat lebih rumit lagi dari itu, Mas Saiful, lebih rumit lagi dari itu, dan harus menggunakan pakem-pakem sesuai pakem filsafat. Begitu banyak istilah-istilah teknis yang ada di dalam cara berpikir yang falsafi. Tadi saya hanya menggunakan istilah-istilah dasar, dan itu pun sama maknanya dengan istilah-istilah teknis. Seperti tadi ada takdir mahdum, di dalam istilah filsafat ada takdir definite, gitu ya. Saya hanya mengambil jargon-jargon besarnya saja untuk mempermudah cara kita menalari, untuk mempermudah kita bernazar. Maksudnya begitu. Jadi saya tidak sedang berfilsafat tadi itu. Tidak. Berfilsafat itu penuh dengan kaidah-kaidah dan rambu-rambu yang sangat licin. Ya, dan tidak kok, saya tadi berpikir populer saja, bukan falsafi. Bagaimana kita bisa memahami kebenaran sesuai yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya? Ya itulah yang kita dambakan semua para pencari dan perindu kebenaran. Saya punya 3 formula, Mas Saiful, yaitu yang pertama, mari kita taati kebenaran yang sudah kita pahami saat ini. Sambil kita selalu membuka diri, membuka informasi untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi. Sepanjang yang saya tahu dalam teori-teori dan mungkin beberapa yang saya alami, kalau kita mentaati kebenaran yang sudah kita pahami sekarang, kita akan dibukakan pintu kebenaran yang lebih tinggi. Jadi bukan kita sendiri yang akan main di situ. Yang kita main sendiri adalah bagaimana saya berusaha mentaati kebenaran yang saya pahami sekarang. Kalau kita berhasil di situ, kita akan banyak bantuan-bantuan dari faktor X yang koneksitasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin melalui malaikat, mungkin melalui inspirasi-inspirasi. Tetapi siapa yang dia berjalan menuju Allah, Allah akan mendekati orang itu dengan berlari, ya kan? Kalau kita melaksanakan kebenaran yang kita pahami sekarang, saya yakin sekali itu, kita akan dibukakan pintu kebenaran yang lebih tinggi. Kalau kita kemudian juga sudah mendapatkan kebenaran yang lebih tinggi, kemudian kita berpindah kebenaran yang lebih bermutu itu, kalau kita sudah masuk ke pintu kedua, kita akan dibukakan lagi pintu ketiga. Pada saat kita mendapatkan kebenaran lagi yang lebih tinggi, kita masuki itu pintu keempat, kita akan dibukakan pintu yang kelima. Kalau kita mau mengambil pintu yang kelima, kita akan dibukakan pintu yang keenam, dan seterusnya. Tetapi kita tidak bisa berharap untuk mendapatkan pintu yang keenam, sementara pintu yang ketiga pun belum kita ambil. Kalau kebenaran yang sudah kita pahami sekarang pun kita tidak mau mentaatinya, bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran yang lebih bermutu dari itu? Ya, kelas 2 saja nggak lulus, bagaimana kita bisa naik kelas 3? Ya, SMP saja nggak lulus, bagaimana kita ikut kuliah? Semacam begitulah kira-kira logika berpikirnya. Jadi, bagaimana kita memahami kebenaran? Kalau mau langsung sesuai yang dikehendaki Allah, ya nggak bisa dong. Harus bertahap, harus berproses.
Saya taati kebenaran yang sudah saya pahami sekarang sambil mencari kebenaran yang lebih tinggi. Manakala saya dapatkan kebenaran yang lebih tinggi, maka saya berpindah kepada kebenaran yang lebih tinggi itu sambil mencari kebenaran yang lebih tinggi lagi. Kalau saya dapatkan kebenaran yang lebih tinggi lagi, saya berpindah, saya merevisi diri saya yang kemarin, saya berpindah lagi kepada kebenaran yang lebih tinggi itu sambil mencari kebenaran yang lebih tinggi lagi yang sekarang saya belum kuasai, belum pahami. Begitu seterusnya, maka kita akan semakin menapak kepada kebenaran yang semakin mendekati kebenaran yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Kira-kira begitu deh Pak. Kalau mau instan kayaknya nggak bisa, karena itu masalah-masalah yang tidak sederhana. Kemudian masuk ke SMS, waktunya nyaris. Mas Rudi di Tangerang, yang menyebabkan terjadinya sedih, marah, apa yang menyebabkan terjadinya perasaan? Karena di sana ada pergulatan nafas dan nurani. Pada saat pergulatan itu tidak ada, maka sedih dan susah itu tidak ada. Manakala nurani seseorang sudah menguasai nafasnya, maka dia akan selalu mempunyai perasaan, dan rasanya adalah rasa keindahan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Perasaan sedih, susah, marah, benci, dan seterusnya itu adalah perasaan yang ada pada egoisme, ada pada nafsu, yang dibaliknya ada provokasi malah iblis, ya. Jadi kalau kita mengalami susah, sedih, coba kita tengok, pasti di sana ada bentuk egoisme yang nuansa Tuhan tidak mampu menandingi dalam diri kita. Tetapi meskipun seseorang itu dia ada di dalam musibah, ada di dalam bencana, ada dalam penyakit, ada dalam kemiskinan, tapi kalau nuansa ketuhanan melalui nuraninya mampu mengatasi nafsu egoismenya, maka dia tak pernah sedih, tak pernah susah. Salah satu ciri perasaan orang yang sudah mampu mendidik nafsunya adalah kebahagiaan. Kesusahan hanya terjadi pada orang yang egois. Jadi hati-hati dengan egoisme, ya. Nah, egoisme itu kadang-kadang dia berbaju gengsi, kadang-kadang berbaju harga diri, kadang-kadang berbaju popularitas, kadang-kadang berbaju martabat, kadang-kadang berbaju macam-macam, ya. Tapi terjadinya kesusahan, kebencian, dendam, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain sengsara. Ya, itu adalah ciri khusus nafas dan egois kita. Yang di belakang itu ada rekayasa iblis. Sementara kalau kita memenangkan nurani kita, maka kita akan di-backup oleh malaikat yang mengkoneksikan nurani kita kepada sumbernya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tak lagi ada kekhawatiran dan kesusahan. Jadi apa yang menyebabkan terjadinya sedih, marah, dan karena pergulatan nafas dan nurani itu. Sepanjang yang saya tahu seperti itu. Kemudian Mbak Rahma di Cilegon tentang surat Az-Zariyat. Nah, kan kalau saya ditanya tentang ayat, maka saya hanya bisa angkat tangan. Karena apa? Kalau saya memaksakan diri memasuki ayat, kemudian saya menafsiri ayat, kacamata saya belum utuh untuk itu. Kacamata saya masih retak untuk langsung melihat apa makna ayat yang ada di situ. Kalau saya paksakan diri, sebagaimana puluhan, ratusan kali yang pernah saya alami di masa lalu saya masuk ayat langsung, ternyata saya terjebak dengan pikiran-pikiran saya sendiri. Ya, ayat menyatakan bahwa misalnya begini, Innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Ada ayat seperti itu. Allah itu memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Saya pernah terjebak dengan ayat itu, saya tafsiri sendiri, runyam sendiri saya. Akhirnya, yang saya pahami waktu itu,
Ya kalau ada orang jahat, bagaimana dia tidak menjadi jahat sementara Allah sudah menjadikan dia jahat? Ya. Tapi kalau ada orang yang baik juga saya nggak heran, karena memang dia dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik. Kalau saya yang dikehendaki jadi baik, ya saya baik. Ya sekarang saya buruk karena Allah menghendaki saya buruk. Kacau akhirnya. Jadi hukum agama nggak berlaku, dakwah juga nggak berlaku, amar ma'ruf nahi mungkar nggak berlaku. Gimana? Lu dia jahat memang yang menghendaki Allah. Kenapa kita ngelarang-ngelarang? Itu keterjebakan saya karena saya memaksakan diri untuk menafsirkan ayat. Dan banyak ayat yang jauh lebih sulit dari itu. Ya, makanya kalau saya ditanya tentang surat Az-Zariyat 56, Mbak Rahma, mohon maaf, terima kasih atas tidak puasnya, dan saya hanya bisa angkat tangan. Saya tidak berani masuk ayat langsung. Monggo kita buka saja buku tafsir yang sudah kita dibantu oleh para penafsir untuk meraba-raba maknanya. Tapi kalau yang meraba-raba maknanya itu orang yang memenuhi syarat sebagai ahli tafsir, itu alat-alatnya sudah relevan untuk meraba itu. Lah kalau saya yang meraba, sastra Arab saja nggak ngerti, ilmu-ilmu tentang apa ya, ilmu tentang asbab nuzul nggak tahu. Bagaimana bisa meraba ayat sendiri? Ya gitu kira-kira. Dan yang terakhir dari Mas Dahlan, apakah ruh itu diciptakan dalam bentuk dewasa, suci dan tidak bisa dikotori? Ini pembahasan tentang ruh itu saya sedang ada dalam pergulatan ini. Sudah agak lama sih saya mempelajari tentang roh, tapi tidak pernah bisa mendapatkan sumber rujukan yang jelas. Pernah saya mengkaji bersama seorang ahli tafsir gitu, khusus membahas tentang roh. Waktu itu sampai lebih dari 40 hari, dan semua majelis taklim waktu itu pada saat saya minta, wahai akhi semuanya, teman-teman semuanya, berkenankah seandainya saya diberi kesempatan untuk menanyakan ini sampai tuntas, dan sementara antum tidak bertanya dulu. Ternyata sama Pak Mufasir dan sama teman-teman itu disepakati, sehingga waktu itu pertemuan lebih dari 40 kali khusus membahas tentang ruh gitu ya, dan di situ terjadi dialognya dari majelis saya wakili dan berhadapan dengan sang ustadz itu. Dan kayaknya sekarang ini juga saya mendapatkan lagi sumber-sumber yang paling tidak bisa saya jadikan sebagai tambahan itu. Tapi globalnya sama yang saya pahami dari dulu itu, yaitu bahwa setiap ciptaan itu mengandung ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti itu menjadi sangat jelas waktu itu ya, pada saat saya dikajikan oleh beliau itu di akhir surat Yasin, itu kemudian menjadi agak jelas waktu itu gitu ya. Yang kesimpulannya seperti itu, bahwa setiap entitas makhluk ciptaan Allah itu mengandung ruh Allah. Dan nanti itu kalau kita kaji agak lebih mendalam, ada istilah yang disebut dengan iluminasi, misalnya seperti itu. Itu bahasa filsafat lagi ya, mohon maaf ya. Jadi kalau di sini ada istilah bahwa ruh itu diciptakan dalam bentuk dewasa, nah ini berarti kita punya masalah, saya sama Mas Dahlan punya masalah tentang apakah definisi ruh itu. Kalau roh hanya kita kaitkan kepada manusia, maka akan terjadi kalimat yang seperti ini. Tetapi manakala roh kita ambil pemahamannya dari sudut pemahaman saya tadi, bahwa seluruh makhluk ciptaan Allah itu sesuai kadarnya masing-masing mengandung ruh Allah. Jadi batu itu juga mengandung ruh, binatang juga mengandung ruh, tumbuhan, jin, iblis, malaikat itu juga mengandung roh sesuai kadarnya masing-masing.
kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan. Jadi kalau kita sudah seperti itu, maka kayaknya pertanyaannya yang perlu dipertanyakan. Ya, begitu deh kemampuan sementara ini, dan tidak kurang tidak lebih, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas segala partisipasinya. Kepada Bung Dev, Bos, mohon pamit ya Bos. Monggo Mas. Boleh tak? Silakan sih, Bu. Dan semoga kita dipersaudarakan dalam penghambaan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita kian mampu untuk menfokuskan terhadap tujuan hidup kita, dan semoga kita kian diberi kekuatan untuk lebih mampu waspada terhadap niat kita, dan semoga kita semakin bisa konsentrasi terhadap tugas-tugas kita. Ada tugas yang sangat primer bagi orang-orang yang pernah punya kesalahan masa lalu. Tugas itu adalah taubat. Tanpa taubat, dosa-dosa masa lalu akan selalu mengganggu kita, menghadang kebahagiaan kita, dan menghadang perjalanan kita menuju kesejatian diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wala haula wala quwwata illa billah. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Light Audience berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 2 April 2009. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Sri Agus Hidayat dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi minggu depan. Akhir kata, saya Dev Emerald pamit dari berproses menuju kesejatian diri, dan kita akan jumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're entering the slow zone.